Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kali ini kami berada di tempat yaitu Kabupaten Kampar, tepatnya di Pantai Raja. Nah, pada kali ini kami akan mewawancarai seorang pembudidaya ikan yang bernama Pak Bagus Firmansyah, atau tempatnya yang dikenal dengan Bagus Fish Farm. Berapa sih Pak minimal berat ikan untuk indukan ikan itu Pak? Baik, terima kasih. Memang poin utama dalam usaha budidaya perikanan adalah pemilihan induk. Apalagi kita harus bisa menseleksi induk yang matang bonat. Jadi kalau di ikan gurami, syarat utama indukan itu layak dikatakan induk itu bila beratnya sudah mencapai sekitar 2 kilo. Lebih bagus tuh sudah 3 kilo, 4 kilo. Dengan usia itu kurang lebih sekitar 2 tahun ke atas. Kalau indukan kita sudah mencapai berat dan kategori tersebut, itu satu induk itu hasil telurnya itu bisa mencapai 5.000, bahkan bisa 6.000, 7.000. Kalau di Bagus Fish Farm ini rata-rata berat induk itu, kalau adik-adik nanti lihat pas kita pemberian pakan, itu sudah bisa mencapai ada yang 4, 5, bahkan 6 kilo per ekornya. Jadi untuk produksi telur itu rata-rata tuh per indukan itu dapat mencapai 5.000 butir telur. Terima kasih. Oke, lanjut pertanyaan kedua Pak. Jenis ikan apa saja yang ada di kolam Bapak ini Pak? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Jenis-jenis komoditas apa saja yang dibudidayakan di Bagus Fish Farm? Jadi di unit pembenihan rakyat Bagus Fish Farm ini ada beberapa jenis ikan yang kita komoditikan. Dulu di awal-awal tuh saya memijahkan ikan lele lokal, bahkan Larias batragus. Ikan lele lokal itu kita pijahkan. Sekarang indukannya masih ada di kolam tanah. Kedua, kita juga memijahkan ikan gabus Canas striata. Alhamdulillah indukan kita bisa dibilang besar, hampir rata-rata 1,2 kg per ekornya untuk indukan ikan gabus. Yang ketiga, kita juga memijahkan Cyprinus rubropuscus. Kita memijahkan ikan ini koi. Kebetulan sekarang induk Bapak kemarin habis pemijahan, tapi kita taruh untuk sementara kita tampungkan di SMK. Kepada Pak Bagus, bagaimana sih Pak sejarah atau awal mulanya kolam ini terbentuk? Sejarah daripada berdirinya UPR Bagus Fish Farm, usaha ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Usaha ini usaha turun temurun dari ayah. Termasuk saya sampai sarjana S1 di perikanan itu salah satunya karena budidaya ikan gurami. Tapi lebih fokus pembudidayaan ini setelah saya tamat kuliah sekitar tahun 2015. Di situ ayah sudah memasuki usia lanjut. Di situ saya sebagai anak yang nomor 3 dan sesuai dengan bidangnya, saya fokus mengembangkan di budidaya ikan gurami. Jadi awal berdirinya ini sekitar tahun 2015 akhir lah. Saya selesai setahun 2 tahun masih megang budidaya ikan gurami, baru buka SMK, saya jadi di SMK sekitar 2015. Kenapa berdiri UPR Bagus Fish Farm khusus di bidang gurami? Karena mayoritas di sini saya lihat itu kalau adik-adik berkunjung ke desa tua ini, boleh dikatakan hampir 70-80% mayoritas kalau dulu masih penghasilan sampingan, tapi kalau sekarang itu lele itu sudah bisa dikatakan komoditas utamanya, pekerjaan utamanya itu sambilannya di berkebun sawit. Karena mayoritas semuanya berusaha budidaya lele, sebagai lulusan perikanan kita berinisiatif mencari peluang usaha yang lebih menjanjikan. Setelah Bapak pikir-pikir, ternyata yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi itu di bidang gurami. Sebab itu Bapak lebih fokus ke ikan gurami. Baik, terima kasih Pak.
Selanjutnya, berapa kali sih Pak pakan yang diberikan atau apa saja sih jenis pakan yang ada di Bagus Fish Farm ini? Oke. Pertanyaan inti luar biasa. Kenapa Bapak bilang pertanyaan inti? Karena kalau dalam usaha budidaya perikanan itu hampir 60% itu total biayanya itu larinya ke produksi, itu ke pakan. Itulah mengapa salah satunya UPR Bagus Fish Farm itu bergerak di bidang gurami. Karena ikan ini tuh bersifat herbivora, pemakan tumbuhan. Nah, di situ unggulnya ikan gurami. Jadi untuk pakan kita bisa tekan biaya produksi. Kalau untuk masalah pakan di sini, pakan induk itu kita gunakan pakan yang berkadar protein di atas 30%. Tapi kalau untuk pematangan induk, jadi untuk di ikan gurami itu berbeda, adik-adik sekalian. Kalau untuk pembesaran ikan gurami itu hampir 70% itu kita gunakan protein yang tinggi, yang 30% dedaunan. Tapi ketika kita hendak memijakan, itu kita terbalik sistemnya. Justru yang 70% itu dedaunan, yang 30% itu di pelet. Kenapa? Karena nanti kalau kita kuatkan di protein, kita gempur dengan pakan yang berprotein tinggi, banyak peletnya, nanti telur itu memang banyak keluar tapi tertutupi lemak. Nah, jadi kalau ketika pemijahan itu justru kita gunakan di sini, kita terapkan itu yang 30% itu pelet, yang 70% justru dedaunan. Jadi telurnya itu lebih banyak menetasnya. Nah, jadi kalau pakan yang kita gunakan, kalau boleh sebut merek, boleh nggak? Merek itu kita gunakan itu Pokpan 781 dengan Sinta, itu kadar proteinnya bisa sampai di atas 33%. Terima kasih. Dan selanjutnya itu berapa lama sih Pak biasanya pemanenan ikan yang ada di Bagus Fish Farm ini? Terima kasih. Jadi untuk proses pemijahan, setelah kita melakukan seleksi induk, kita tempatkan di kolam pemijahan. Kalau untuk ikan gurami itu berbeda, tidak sama seperti ikan-ikan lainnya. Kalau ikan-ikan jenis komoditas lainnya, mau seperti lele atau seperti koi, itu hari ini kita seleksi induk, hari ini kita pijakan, hari ini besoknya satu hari itu sudah keluar telurnya. Tapi kalau di ikan gurami ini, setelah kita melakukan seleksi induk, biasanya itu berkisar sekitar 2 minggu setelah kita pembuatan media substrat sosok untuk tempat melekatnya telur, itu sekitar 2 minggu itu baru keluar telurnya. Nah, jadi prosesnya memang agak lama, dan nanti perlu adik-adik ketahui juga ketika di penetasan telur juga berbeda. Kalau di ikan-ikan yang lain itu satu hari itu telur itu sudah menetas 1 kali 24 jam, tapi kalau di ikan gurami cukup lama prosesnya, bahkan bisa sampai 5 sampai 1 minggu baru telur itu menetas sempurna menjadi buraya, menjadi larva. Terima kasih Pak. Pak, bagaimana kondisi kualitas air dan berapa sih kadar oksigen yang terdapat dalam kolam Bagus Fish Farm ini? Apakah berbeda-beda tergantung jenisnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau pertanyaan terkait parameter kualitas air, seperti yang adik-adik ketahui, biasanya kan parameter kualitas air itu ada 3. Ada parameter kimia, ada fisika, ada biologi. Kalau terkait masalah pH misalnya, kita kasih contoh. Kalau pH di sini, kalau adik-adik saksikan, kalau air dari, kita kan airnya langsung dari sanyu, air sumur ya, air sumur, itu pH-nya kalau masih pertama keluar itu masih 5. Nanti setelah kita endapkan sekitar 2 hari 3 hari, biasanya Bapak sampai 3 hari, itu pH-nya sudah normal ke 7. Nah, jadi kalau di sini alhamdulillah kalau untuk pH kualitas airnya bagus ya, normal bisa 7. Karena yang kita gunakan juga tidak air baru. Dan untuk menambah suplai oksigen terlarut, Bapak juga sudah menggunakan blower. Jadi nanti untuk supaya oksigen terlarut, Bapak sudah menambahkan dengan blower. Jadi untuk masalah itu sudah teratasi. Tapi kalau untuk yang kolam-kolam pemijahan indukan, insya Allah kalau untuk di ikan gurami itu tidak memerlukan tambahan suplai oksigen terlarut, sudah bisa enggak Pak? Oke, selanjutnya Pak, pertanyaannya ini bagaimana sistem pemasarannya Pak? Oke. Pertanyaan inti mendasar, karena setiap jenis usaha tuh nanti yang kita pikirkan tuh hilirnya. Setelah hulunya pemijahannya kita kuasai, yang terakhir itu nanti hilirnya bagaimana pemasarannya, bahkan pengolahannya. Baik, kalau untuk di UPR Bagus Fish Farm ini kebetulan kalau dari sistem pemasaran Bapak sudah punya pelanggan tetap. Di samping itu Bapak juga melakukan pemasaran itu melalui media sosial. Jadi kebanyakan daripada konsumen Bapak itu bukan Bapak memasarkan keluar, tapi pelanggan tetap itu datang ke sini. Jadi pelanggan konsumen Bapak itu sudah punya permintaan pesanan, nanti tinggal datang ke tempat Bapak, tinggal jemput. Modelnya seperti itu kalau di sini. Kalau bisa ditambah Pak tentang harganya Pak, harga.
Itulah kenapa kita tertarik di budidaya ikan gurami, karena nilai ekonomisnya itu tinggi dibandingkan jenis komoditas yang lain. Jadi kalau untuk di Bagus Fish Farm ini kita jual benih itu di usia 2 sampai 2,5 bulan. Jadi kita pelihara telur sampai 2 sampai 2,5 bulan itu ukurannya dapat mencapai sebesar mancis. Kalau kita sentikan itu sekitar 35 cm. Nanti untuk jenis yang gurami soang itu kita hargai dengan 2.000 per ekor. Kalau yang di Padang kita hargai dengan 2.500. Jadi dapat adik-adik hitung sendiri, dalam 1 kali pemijahan telurnya itu bisa sampai mencapai 5.000. Tingkat mortalitasnya itu nanti bisa 10% mati, bisa 4.000 3.000 jadi. Kalikan saja 2.000 per ekornya. Oke, begitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak.